Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyama lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu sadaqallahul azim. Bapak Ibu nggak ada bapak-bapaknya ya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai sama-sama kita membaca kitab Suratul Fatihah. Semoga pertemuan kosaka kita mendapatkan ta'ala ala hadhiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Baik, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mencurahkan berbagai macam kenikmatannya pada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita semua bisa dikumpulkan oleh Allah ya, di bulan Sya'ban pertengahan. Tadi malam kita sama-sama membaca doa nisfu Sya'ban ya. Ada di Suroda di nisfu Sya'ban? Nggak ada. Di masjid nggak ada acara doa nisfu Sya'ban. Oh ya, harus diusulkan besok sama Pak Tamirnya. Ngepung? Nengendi? Oh, keren tempatnya Mbak Tri. Tuku kelambi namanya doa. Ya alhamdulillah ya. Jadi di malam nisfu Sya'ban itu kita disunahkan untuk membaca doa. Emangnya harus ke masjid bersama-sama? Ya enggak. Di rumah dewe-dewe sendiri-sendiri juga baik saja. Cuma Islam ini kan agama berjamaah. Sholat sendiri sama sholat berjamaah pahalanya beda. Sama juga berzikir, berdoa kalau sendiri sama berjamaah ya beda. Main hadroh sendirian coba. Si nyanyi dia, ya, yang backing vokalnya dia, yang nabok, ya, gendangnya dia, yang dengerinnya dia, kayak apa kira-kira? Nggak enak ya Bu ya? Jadi yang namanya main hadro ya rame-rame kan ya berjamaah itu ya. Sama juga berdoa, kita berdoa bersama-sama berjamaah itu, insya Allah kemungkinan dikabul sama Allah lebih besar ya. Nah makanya disunahkan kita berjamaah berkumpul di musola di masjid. Di rumahnya Allah. Kalau di rumah kita kadang, mohon maaf, tahu-tahu di rumahnya masih ada benda-benda yang berbau syirik, ya, masih nyimpan patung, gitu, masih nyimpan jimat, ali-ali, macam-macam. Nah, itu yang bikin terhalangnya doa itu kan di situ. Tapi kalau di masjid musola ada orang yang naruh patung dalam masjid, naruh gambar-gambar dalam masjid, naruh jimat di dalam masjid musola. Nggak ada. Makanya kalau kita berdoa, kalau kita soal urusan ibadah, mesti larinya ke masjid atau ke musola. Pasti insya Allah cepat sampainya kan ini, cepat dikabulkannya ya. Nah itu ya. Jadi mudah-mudahan doa yang tadi malam sudah dibacakan, ya oke lah, baik berjamaah pun sendiri-sendiri nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa kembangkan supaya bisa berjamaah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan
syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin, Allahumma amin ya. Ibu-ibu kalau yang mau nyambi minum boleh ya. Nyambi makan snack boleh ya. Nyambi selonjoran boleh karena Abi maklum ibu-ibu kebanyakan usianya sudah sepuh semua ya. Yang tidak boleh cuma dua. Satu tidur. Yang kedua ngobrol. Nah ini ya. Jadi boleh ya apa aja gayanya apa aja boleh. Yang penting jangan tidur, jangan ngobrol ya. Bismillah. Kita ulang lagi apa yang menjadi ajaran inti dari kosaka yang sering Abi ulang-ulang ya. Nanti hari ini berarti sebetulnya sudah yang ke-4. Tapi karena mengingat kita ini sudah pertemuan keberapa hari ini? Patri? Hari ini kita udah pertemuan keberapa? Kata tanya. Sudah ke-8 ya Bu ya. Jadi insya Allah nanti bulan Juni kita RAT pertama, rapat anggota tahunan pertama. Nanti hari ini mungkin Abi gabungin materi ke-4 dan ke-5 jadi satu biar nanti 5 materi ini selesai dibahas tinggal kita ulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Al-Quran itu juga diulang-ulang Bu. Ya, selama berapa tahun Al-Quran itu turun? 22 tahun, 22 bulan, 22 hari atau kurang lebih selama 23 tahun. Ya, dan diulang-ulang terus begitu, makanya Al-Quran itu bisa dipahami oleh umat Islam pada waktu itu ya. Nah, sama juga ya, apa yang disampaikan Abi di Kosaka ini intinya cuma 5 nanti. Yang udah kita bahas itu 3 ya. Nah hari ini Abi selesaikan 4-5-nya, nanti tinggal pertemuan tinggal diulang-ulang. Ya, jadi yang sering kita ulang-ulang yang pertama adalah Islam itu adalah orang lain selamat dari mulut dan tangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Jadi orang Islam itu minimal sholat. Tidak boleh sombong. Alhamdulillah masih ingat ya. Yang ketiga, kita harus dalam hidup ini kita harus mendamaikan. Ayo, siapa? Orang lain yang apa? Orang us damai kok didamaikan ngapain? Yang didamaikan itu yang berselisih, ya. Jadi kita di Kosaka ini harus bisa menjadi juru damai. Kalau ibu-ibu ke pasar ada juru parkir, ya. Kalau orang Kristen punya juru selamat. Nah di Kosaka ibu-ibu ini semua anggota Kosaka ini adalah juru damai. Juru damai itu artinya orang yang hobinya membawa kedamaian, membawa rahmatan lil alamin, ya. Di mana ada saudaranya berselisih, contohnya tadi sing menengan, padahal ya itu sama tetangga yang lain baik, tapi khusus sama si Anu mesti diem-dieman. Sudah berapa tahun? Ternyata sudah bertahun-tahun, nggak boleh. Ya harus didamaikan. Jangan Pak RT yang disuruh, jangan Pak Duku. Ya, jangan Bu Lurah yang disuruh. Itu kewajiban kita. Ya, jadi anggota Kosaka itu wajib hukumnya bisa mendamaikan saudaranya yang berselisih. Itu yang ketiga ya. Nah, yang keempat apa Bi? Nah ini ya yang keempat. Yang keempat itu yang selalu Abi ajarkan ya. Ini menjadi amalan anggota Kosaka. Nah, buat mungkin yang baru tahu Kosaka, Abi jelasin. Di Kosaka ini kita belajar Islam yang remeh-temeh. Ya. Belajar Islam yang gampang. Sinau Islam sing gampang tuh bahasa Jawanya Pak. Yang mudah-mudah gitu. Tidak yang angel-angel ya. Tidak yang bikin mumet, tidak yang bikin pusing. Iki hukumnya opo iki? Misalnya ono wong gantung diri disolati apa ora iki? Nah, itu keberatan itu. Ya. Wong ibu-ibu ya Surodadi kok dijak istimbat masalah hukum ya. Masuk pesantren ya belum pernah, paling ngal hadit kan gitu ya. Ini orang mondok cuma ngaji kalong kan gitu ya. Belajar agama ya enggak, kuliah agama ya enggak lah kok malah ngajinya kon
gali masalah hukum agama, bahasa Arab yang nggak bisa, kan gitu ya. Jadi terlalu berat, yang kita pelajari itu yang gampang, yang sering dilupakan, yang sering diabaikan oleh orang-orang yang ngajinya dur-dur sana. Ya, makanya kita belajar ngaji yang mudah-mudah. Ya, yang keempat itu begini Bu. Ya, kita ini dalam hidup bermasyarakat mesti punya pendapat tuh. Misal ada Pak RT rapat, ada dasawisma, ada nggak di dasawisma? Ada. Kumpulan-kumpulan di Surodadi adanya apa? PKK, oke, ya. Yasinan ada? Ada, ya toh. Apalagi? Arisan? Ada, ya. Dan lain sebagainya. Mesti ada, ya. Di kampung itu tiap kampung mesti ada kumpulan-kumpulan. Nah, misalnya kita kumpulan. Bahkan mohon maaf, di keluarga ada nggak kumpulan? Ada. Kumpulan terah gitu ya. Paguyuban dan lain sebagainya. Mesti ada. Nah, misalnya kita kumpul, entah itu acara RT, entah itu acara padukuan, entah itu acara kelurahan, entah itu acara PKK dan lain sebagainya. Ya. Kita pasti punya pendapat masing-masing nggih mboten? Masing-masing punya pendapat nggak? Nah, kalau kemudian kita punya pendapat di dalam musyawarah itu, di masyarakat atau di keluarga, diterima pendapat kita. Nah ini ya, kalau kita musyawarah, entah di keluarga ataupun di masyarakat, pendapat kita diterima, maka kita wajib membaca istighfar. Ya Bu, umpama bulurah, rapat. Usulnya bulurah ditompo. Astagfirullahaladzim. Lah kok bukannya alhamdulillah? Harus istighfar. Kenapa? Kita tidak tahu pendapat kita ini sebetulnya baik atau tidak. Nggih mboten? Lah menurut kita baik, nek menurut orang lain baik nggak? Belum tentu, mesti ono sing protes nggak ya kan? Aku ora setuju. Nah, berarti tandanya pendapat kita belum tentu diterima sama orang lain. Nah, makanya kita harusnya kalau pendapat kita diterima harus istighfar. Kenapa istighfar? Mudah-mudahan pendapat saya ini satu, tidak menyakiti hati orang lain yang tidak diterima pendapatnya. Ya, kan kadang-kadang gara-gara rapat bisa berantem Bu, betul nggak? Gara-gara pertemuan bisa rame, nggak boten? Karena itu tadi, karena orang yang hadir di situ hatinya ini rusak, pikirannya rusak, ya sudah banyak kemasukan setan, sehingga harusnya rapat itu membawa kebaikan, lah malah jadi pada padu, nggak boten? Nah itu nggak boleh kalau udah gabung di kosaka ya Bu. Gus melo kosaka kok pertemuan ribut, sopo ke? Ayo lo, Bu Anu, anggota kosaka, oh ya jangan. Anggota kosaka itu selalu diajarkan amalan kalau dia berpendapat, nek pendapatnya diterima, ya, misalnya di situ rapat PKK, diterima sama ketua PKK pendapatnya, atau diterima sama semuanya setuju misalnya, tetap istighfar, ya. Kalau nanti pendapat saya ternyata keliru, ya, kita sudah minta ampun sama Allah terlebih dahulu. Nah kalau pendapatnya ditolak, bacanya apa kira-kira? Bu, ayo, kalau pendapatnya ditolak, misalnya kita punya pendapat, nggak diterima. Wah, boten ngono. Enggak, aku ras setuju, semuanya menentang. Terus ngambak mutung, mau aku sesok melu rapat meneh. Jangan. Kalau pendapat kita ditolak, baru kita baca alhamdulillah. Loh kok aneh? Ya, bukan aneh, ini yang diajarkan Nabi. Makanya zaman dulu Rasulullah kalau rapat nggak ada yang ribut. Saling legowo hatinya ya. Kalau diterima pendapat sahabat, kalau diterima dia baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu yang diucapin. Enggak, aku nek ora aku sing usul, mesti orang melaku kayak programnya. Yo, ini ya namanya orang sombong, nggak boleh. Ya, kalau pendapatnya ditolak, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan ada pendapat orang lain yang lebih bagus, yang lebih baik. Ya nggak apa-apa, saya ikhlas demi kebaikan
Sama. Kira-kira kalau pertemuan orang macam ini semuanya kumpul, damai nggak? Damai. Sing ngisruh ini karena semuanya dari rumah ikut pertemuan sudah masing-masing bawa egonya. Sesok ini nek ora ditompo pendapatku, sesok aku ora melu meneh. Nggih mboten? Nah, itu nggak ngepung, nggak disuruh dadi, nggak di mana-mana, begitu penyakit kita. Maka ini harus dibuang, nggak boleh ya. Jadi amalan yang keempat, anggota Kosaka kalau pendapatnya diterima dalam satu forum, dia wajib mengucapkan istighfar. Joko wali ya Bu, kalau diterima alhamdulillah, kalau ditolak astagfirullahaladzim, ki wong ki do bodoh kabeh apa ya? Pendapatku sampai kok malah ditolak. Ini setan bisikin dia. Ya, jadi jangan dibalik ya Bu. Kelihatannya yang Abi sampaikan ini kewalik, tapi bukan, memang begitu semestinya. Kalau pendapat kita diterima, kita ucapkan istighfar, biar kita tidak sombong, biar kita tidak menyakiti hati orang lain. Tapi kalau pendapat kita ditolak, baca alhamdulillah, nggak apa-apa, saya ikhlas. Begitu itu ibu baca alhamdulillah, tuh setan-setan mau bisikin di kuping ibu, lari semua. Wah, ini orang ki nggak mempan, gini dipanas-panasin. Coba kalau ibu nggak baca alhamdulillah, whisky pendapatmu ki apik loh, kok malah ditolak, ya toh? Dibisikin sama setan terus akhirnya panas, marah, mangkel, kursi melayang, kan ini ya. Itulah yang terjadi kalau kita dalam satu pertemuan entah di keluarga, di masyarakat, ya, yang hadir itu orangnya semuanya membawa setan dari rumah. Tapi kalau kita sudah ditata, di Kosaka diajarkan ibu harus punya amalan ini, insya Allah mau di Surodin, mau di Kempung, setiap ada anggota Kosaka yang hadir, semua orang pada senang. Ya, alhamdulillah nih anggota Kosaka sing rawuh, damai, guyub, rukun, ya kan? Orang-orang pada senang semua. Begitu harusnya. Ya. Nah, itu yang keempat, ya. Yang kelima apa? Nah, ini yang kelima itu, ya, amalannya ini yang paling berat. Paling berat. Mau tahu, Bu? Ibu mau tahu? Penasaran apa biasa aja? Penasaran. Berat ini. Berat. Karena ini penyakit ibu-ibu. Ya, tapi ini harus, saya Abi katakan, ibu-ibu yang serius. Makanya yang gabung di Kosaka sedikit, Bu, karena ini bukan koperasi sembarangan. Iki koperasi ning sisan noto ati, noto urip. Ya, Abi bukan nyari untung di Kosaka ini. Kalau mau nyari untung, simpan pinjam, bungain 3%, 5%, untung nggak? Untung ada di Kosaka simpan pinjam. Tidak boleh, haram hukumnya. Enggak. Ada tabung menabung. Tidak ada, nggak usah. Yang ada di sini, kita kumpul di sini pakai Kosaka biar ibu-ibu semangat ngaji nih. Ya kan, kadang-kadang kita jalan-jalan, ya kan? Kadang-kadang kita makan-makan, kan jadi senang jadinya. Kalau ngajinya cuma ngerungok ketok, ya, tidak ada bumbu-bumbu arisannya, tidak ada bumbu-bumbu anggota kooperasinya, itu nggak seru, ya. Nah, ini yang kelima, yang paling berat itu adalah memaafkan kesalahan orang lain. Abot nggak gitu ya? Berat. Apalagi memaafkan kesalahan orang yang sudah menyakiti kita. Tuh berat sekali. Abi ngalamin nggak ngalamin? Ya, tapi itu tadi. Pokoknya aku sumpah wis janji, gak bakalan mau negur dia lagi seumur hidup. Ada nggak yang begitu? Nggak pernah ngalamin? Ada. Ya, aku bantermen. Ya. Pokoknya aku sakit hati, loro hatiku. Ya tak? Gak bakalan aku sudi ya melihat mukanya lagi, nah gitu ya. Tapi coba ibu-ibu kalau Abi tanya jujur, itu bagus nggak sih Bu kira-kira? Bu ngaku dewe toh? Iya toh? Nggak bagus toh? Tapi kenapa masih kita pelihara? Ya itu karena masih ada setan di dalam hati kita. Dibuang, ya. Memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Terlebih orang yang sudah menyakiti kita. Abi pernah beberapa tahun yang lalu, ya diantaranya itu. Abi pernah, orang ini pokoknya benci banget sama Abi, nyumpahin pokoknya bahkan bikin celaka lah, ya bukan cuma
benci ya, tapi mau bikin celaka. Kalau bisa Abi dan Al Hadid hancur sehancur-hancurnya. Begitu luar biasa. Ya. Tapi Abi berpikir kalau Abi turutin marahnya, mungkin Al Hadid dan Abi bisa hancur. Kenapa? Setan ketemu setan. Abi nggak mau, benteng pertahanan Abi adalah iman Abi kan gitu ya. Maka akhirnya Abi diem, Abi istighfar, Abi maafin orang itu, dan Abi doain seperti ibu tadi bilang. Abi doain, ya Allah mudah-mudahan ibu ini dapat hidayah. Mudah-mudahan rezekinya kata lancar. Mudah-mudahan sehat umur. Begitu terus. Alhamdulillah 3 tahun dia sendiri yang datang sama Abi. Minta maaf nangis-nangis. Dan sekarang baik banget sama Abi malah. Tuh, padahal Abi nggak negur nggak apa. Abi nggak ngomong ya. Kalau memang dia sendiri yang musuhin Abi, gimana Abi mau negur dia kan gitu ya. Tapi Abi nggak benci sama dia. Abi udah maafin dia. Bahkan Abi doain terus. Yang alhamdulillah orang itu malah tiba-tiba jadi baik lagi sama Abi. Ya. Jadi baik lagi, minta maaf sendiri, nangis-nangis luar biasa. Malah ngejak umroh. Ya. Cuma Abi belum mau gitu ya. Karena apa? Ya urusan Abi masih banyak. Ya. Sehingga itulah dahsyatnya ilmu memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya sabar. Ya. 5 amalan ini sekali lagi Abi bilang bukan tanpa dasar. Ini bukan karangan Abi Yusuf. Itu semua sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang keempat tadi ya, yang pendapat kita kalau kita berpendapat kalau diterima kita baca. Ayo baca apa Joko Wali? Nah, baca istighfar ya. Memang kelihatannya yang benar baca hamdalah, tapi salah. Yang benar adalah kita baca istighfar ya. Kemudian kalau kita pendapat kita ditolak, baru kita baca alhamdulillah ya. Ini dilakukan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang bernama siapa itu yang gubernur yang paling kaya di Mesir waktu itu namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi begitu dia dilantik jadi khalifah, jadi pemimpin Islam, ya dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan dia amalannya setiap pertemuan, kalau dia menyampaikan pendapat, usul, permohonan, kalau diterima, dia selalu baca istighfar. Sahabat bingung, kok kamu kalau usulmu diterima malah kamu istighfar, bukan mengucapkan hamdalah. Umar bin Abdul Aziz bilang, aku nggak tahu apakah pendapatku ini akan membawa kebaikan atau keburukan. Maka aku minta ampun dulu sama Allah. Kalau pendapatku salah, maka dosaku diampun. Yang kedua, banyak orang mungkin yang tidak setuju dengan pendapatku, tapi di forum itu yang diterima pendapat saya. Maka mudah-mudahan orang yang tidak setuju sama saya mau memaafkan saya dan tidak marah sama saya, kan gitu ya. Karena saya sudah istighfar. Begitu kata Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kalau dia diterima, kalau dia ditolak, dia baca alhamdulillah. Kok malah alhamdulillah? Iya, supaya apa? Supaya menata hati saya, supaya saya tidak sakit hati, saya tidak dongkol, saya tidak marah, saya tidak mutung, begitu. Ini kan amalan yang bagus. Ya, itu dalil yang pertama, yang nomor 4. Ya, kalau yang kelima, memaafkan kesalahan orang lain. Ya, yang apalagi yang pernah menyakiti kita ini, apa perlu dikasih dalil? Oke, kasih dalil nggak apa-apa. Ramadan sudah di depan, matanya siapa? Ya sudah di depan mata kita, ya kan? Kalau Muhammadiyah menetapkan tanggal 11 Maret, ya itu menurut perhitungan Muhammadiyah, ya. Jadi 11 Maret itu adalah 1 Ramadan, sehingga kenapa kemarin pertemuan Kosaka Abi majuin sekarang, karena biar tidak terlalu mepet sama bulan puasa ya. Karena nanti kita berharap pertemuan Kosaka berikutnya ya pas bulan puasa. Jadi kita puasa bareng, buka puasa bareng di sini gitu ya. Nah, jadi Ramadan itu ya kalau kita jalani besok sebulan penuh ya kan, kita ketemu sama yang namanya Idul Fitri. Nah, ini yang paling penting nih, ibu-ibu harus tahu. Dulu Rasulullah SAW pernah satu ketika
ketika memimpin sholat id, ya kan, kemudian khutbah, begitu selesai Rasulullah menghadap kiblat, kemudian mengucapkan amin 3 kali. Sahabat pada bingung, perasaan Nabi nggak berdoa dan tidak ada yang berdoa, kok Nabi amin sampai 3 kali. Begitu selesai, sahabat mendekati Nabi, ya Rasulullah, tadi kami mendengar engkau membaca amin sebanyak 3 kali. Ya, memangnya siapa yang berdoa? Kepo nih sahabat. Jadi penyakit kepo itu bukan cuma ibu-ibu, sahabat juga punya penyakit kepo. Ya kan? Ini kan namanya kepo ya. Mau ngelihat Nabi kok tiba-tiba amin. Nggak lama amin, nggak lama amin. Kok 3 kali? Nggak ada yang berdoa, Nabi juga tidak sedang berdoa. Terus Nabi mengaminkan doanya sopo kan gitu ya. Maka begitu selesai Nabi tanya, sahabat nanya sama Nabi. Nabi menjawab, barusan Jibril datang kepada. Baru sadar sahabat ya. Kalau sahabat bisa ngelihat malaikat Jibril? Nggak bisa. Nabi Muhammad bisa gitu ya. Jadi Nabi Muhammad begitu selesai khutbah Idul Fitri, didatangi malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, aku mau minta tolong. Wahai Jibril, minta tolong apa? Ya, tolong aminkan doaku ya. Oh ya, tak aminkan kata Nabi. Nah, yang pertama Jibril berdoa apa? Ya Allah, hari ini ya, jangan kau terima ya, doa dan puasa atau permohonan hambamu ya, yang sampai dengan hari ini, berarti itu tanggal 1 Syawal ya, masih menyimpan perasaan benci dan tidak mau memaafkan saudaranya. Itu yang pertama. Jadi orang yang ketika selesai Ramadan, ya ini kan Ramadan belum nih, makanya Abi ingetin. Selesai Ramadan kita sholat id, begitu selesai sholat id, waktu itu Nabi mengaminkan doanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima doa dan ibadah puasanya orang yang hari ini masih menyimpan benci dan tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Rasulullah aminin. Gawat nggak tuh coba? Lah Bu Lastri tiap puasa mempeng, terawih mempeng, nggak ada yang kosong, tadarusan luar biasa, sedekah tiap hari, bagus nggak? Bagus. Tapi begitu selesai puasa, itikaf di masjid, malam ganjil 10 hari terakhir luar biasa. Tapi begitu sholat Idul Fitri selesai, dia masih punya rasa benci, dia tidak mau memaafkan kesalahan tetangganya yang selama taruhlah misalnya setahun ya, musuhan, kereng-kerengan, meneng-menengan tadi ya. Dia nggak mau ikhlas memaafkan. Ya salaman kalau ketemu, ya cuma salaman doang. Hatinya, ya nanti nyambung lagi. Habis salaman, ya nyambung lagi, menang lagi kan gitu ya. Ada yang begitu? Ada. Ya. Nah, jadi malaikat Jibril berdoa luar biasa itu, nggak main-main. Pokoknya kalau hari ini ya di pas tanggal 1 Syawal Idul Fitri itu, kalau ada orang Islam hambamu yang masih menyimpan rasa benci dan tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya, jangan diterima doa dan ibadahnya, ibadah puasanya. Apa nggak rugi itu? Nggak main-main loh Bu ancamannya. Dan Nabi Muhammad mengaminkan, diamini, yang berdoa malaikat Jibril bukan Yusuf Ismail. Yang mengaminkan Rasulullah bukan ya Habib Lutfi misalnya ya. Kira-kira ini doa yang nggak main-main ya Bu ya. Ini doa yang luar biasa. Jadi ibu-ibu hati-hati. Yang hari ini masih nyimpen rasa benci, dongkol, karo tonggone, karo kancane. Udah cepet-cepet maafin. Ya, pulang dari sini udah nggak usah nunggu lama. Insya Allah ibu sehat, darah tingginya langsung normal, kolesterolnya normal, ya toh? Ini kan penyakit ini. Lah kok setan dituruti akhirnya jadi penyakit. Asam urat naik, nggak badan? Rezeki seret, bokeh, utang tambah, ya toh? Karo bojone nesu wae. Ya. Begini salah, begitu salah. Sampai bingung suaminya. Mau nyari istri lagi udah nggak laku kan ini. Ya lah. Yang punya bini satu-satunya di rumah, nyebelin. Ya, begini salah, begitu salah gitu ya. Maunya marah-marah, ya.
mau didoain biar cepet mati, dosa kan gitu ya. Ya, akhirnya kan jadi semua, anaknya juga sama, kecepretan juga. Anaknya juga, ibu ki kok kerjanya nesu wae gitu ya. Akhirnya nggak sehat, gara-gara kita menyimpan benci dan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya Bu, jadi yang pertama doanya malaikat Jibril itu. Dan diaminkan oleh Rasul. Yang kedua malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan terima doa dan puasanya hambamu yang hari ini masih durhaka sama orang tuanya. Yang kedua itu buat anak-anak yang durhaka pada orang tua. Di sini mungkin tidak semuanya jadi orang tua, tapi tapi semua kita adalah anak kan gitu ya. Contoh misalnya yang belum jadi orang tua, ya misalnya yang masih belum menikah, ya kan? Atau mungkin yang belum punya anak, ya. Tapi kita yang hadir di sini semuanya anak, pasti punya orang tua, nggak mungkin jadi sunggokong, ya lahir dari batu kan gitu ya. Nah kalau kita mau Ramadan makanya ditradisikan kita apa tuh namanya nyekar ya toh kita ziarah ke makam orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nah jangan lupa yang masih hidup ini harus lebih diopeni. Apa nunggu orang tua mati dulu baru sering ditengok di kubur? Lah masih hidup dicuekin, nggak diurusin. Makanya kemarin Bu Muji begitu izin sama Abi, sebetulnya ada rapat kosaka itu penting. Ya, izin Bi, ada acara penting mendadak nggak bisa ditinggalin. Abi marah. Acara apa? Kok sibuk men kayak gini? Ya? Acara kosaka kok mau ditinggalin? Diposting foto orang tuanya lagi sakit. Oh ngomong dari tadi, ya kan? Karena simbahnya sudah kritis gitu ya, minta disuruh kumpul. Oh ya sudah, karena orang tua berangkat sana Bismillah. Ya rapat ditunda saja. Gitu, sebagai penghargaan kita buat anak yang mau berbakti kepada orang tua. Jadi ibu-ibu yang hari ini masih punya dosa sama orang tuanya, cepat-cepat minta ampun, ya, cepat-cepatlah taubat gitu ya, dan mendoakan orang tuanya, ya. Itu yang kedua. Dan Rasulullah mengaminkan, amin, berarti kalau besok puasa anak masih durhaka sama orang tua, udah nggak bakal diterima itu, percuma, ya doa dan puasanya ya. Yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan terima doa dan puasanya hambamu ya tadi yang memaafkan kesalahan anak. Oh ini, nah ini nih ibu-ibu lagi nih, istri yang menyakiti hati suaminya. Lah kalau suami yang menyakiti hati istri saya gimana Bu? Nah, itu urusan bojone ya. Karena ceritanya ini, riwayatnya ini, ya ceritanya istri yang menyakiti hati suami, ya nggak dibalik gitu ya. Suami yang menyakiti hati istri, ada dalil yang lain maksudnya ya. Di cerita yang Abi ceritain ini, dalil ini, ya khusus istri yang menyakiti hati suaminya gitu ya. Kalau dalil suami durhaka sama istri ada nggak? Ada, tapi di cerita yang lain kapan-kapan ya. Nah khusus yang ini nggak boleh dibalik. Khusus yang ini spesial. Jadi hati-hati Bu, ibu-ibu yang sudah jadi istri, yang masih punya suami, yang masih sehat, masih hidup, berbakti kepada suami ya, itu juga penting ya. Setelah berbakti kepada orang tua. Jadi kalau yang punya suami, kemudian sering menyakiti hati suaminya, hati-hati itu ancamannya. Malaikat Jibril yang berdoa. Sesok poso ora ditompo itu ya. Makanya harus baik sama suaminya ya Bu ya. Jadi harus baik ya. Nah, kalau istrinya baik, suaminya baik nggak kira-kira? Baik. Wah, enggak gitu Bi. Bojoku ki wong angel gitu ya. Ya, itu lain lagi. Nanti lain waktu curhatnya gitu ya. Kenapa? Karena permasalahan rumah tangga itu pasti ada saja. Yang penting karena di sini yang ngaji sama Abi adalah istrinya. Ya toh? Yang datang sini apa suaminya? Ya, makanya yang Abi ajarin istrinya dulu. Nek sesuk mau protes, Bi, apa sekali-kali suamiku tak ajak sini ngaji sama Abi, ya monggo nggak apa-apa. Nek gelem kan gitu ya. Ya toh? Karena bapak-bapak ki angel. Iya enggak? Jangan kan ngaji konsolat wae angel yang minta ampun. Nggih mboten? Ya, ada di sini yang ibunya lebih mempeng sholat daripada bojone. Ada?
Nah, ya. Ibunya sholatnya udah 5 waktu ya. Bapaknya, suaminya masih nggak mau sholat, ada? Ya ada pasti, banyak mungkin kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Suami istri itu kan kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi suami itu ibarat pakaian buat istri, istri juga ibarat pakaian buat suami. Suami ibu belum mau sholat, jangan dimarahin, ibu yang sholatnya yang rajin. Karena nanti dosanya suami bisa ibu tutupin dengan sholatnya ibu. Suaminya mau sholat, tapi istrinya belum mau sholat, nggak apa-apa. Jangan dimarah-marahin, jangan diomel-omelin, jangan dicaci maki. Kenapa? Karena nanti dosanya si istri akan ditutup oleh suaminya, ibadah suami. Itulah suami istri. Karena ikatan pernikahan itu ya menyempurnakan kekurangan suami dan istri masing-masing. Itu ya Bu ya. Nah itu. Jadi itulah 5 amalan yang ada di Kosaka. Udah sampein semua, besok tinggal kita perdalam dan diulang-ulang. Yuk kita ulangin sama-sama ya. Diikutin. Ya. Yang pertama, ikutin Abi ya. Islam itu adalah orang lain selamat dari kejahatan mulut dan tangan kita. Ya, yang kedua, ya, apa yang kedua Bu? Jadi orang Islam, ayo jadi orang Islam minimal sholat 5 waktu dan tidak boleh sombong. Ya, yang ketiga diikuti lagi. Kita harus jadi juru damai untuk saudara kita yang berselisih. Yang keempat, kalau pendapat kita diterima, kita membaca apa Bu? Istighfar ya. Yang kedua, kalau pendapat kita ditolak, alhamdulillah. Jangan kewali ya Bu ya. Nah yang terakhir tadi sama-sama kita harus memaafkan. Ayo bareng-bareng kita harus memaafkan ya, kesalahan orang lain. Ya Bu ya, itu 5 amalan. Ya. Kok amalannya bukan puasa? Banyak yang udah puasa. Ya toh. Kok amalannya bukan sholat sunnah? Sholat sunnah itu udah jelas. Ngeboten. Kok amalannya bukan ngapalin Al-Quran? Abot. Ngeboten. Suruh ngapalin surat Ad-Duha aja udah berapa tahun nggak hafal-hafal. Ngeboten. Ya. Apalagi itu kalau yang lain itu udah banyak dilakukan orang. Ya, Abi pilih yang jarang dilakukan orang, yang jarang dipikirin orang, tapi itu termasuk bagian dari ajaran Islam. Ternyata Islam itu bukan cuma yang mengajarkan yang berat-berat. Islam mengajarkan hal-hal yang ringan-ringan. Seperti contoh, kalau ibu-ibu masak, apa kata Nabi? Suruh banyakin, kuahnya. Buat apa? Dibagi-bagi sama tetangganya. Itu ajaran Nabi, Bu. Jadi kadang-kadang mohon maaf ya. Ustadz-ustadz sekarang itu ya, sudah pada keblinger kebanyakan. Karena kebanyakan mereka itu ngajarin sunnah Nabi itu puasa, ayamul bait. Iya betul, bagus, nggak apa-apa. Lakukan itu kalau mampu kan ya. Yang namanya sunnah itu kalau kita melihara jenggot, kalau kita itu bercadar, iya bagus betul. Sunnah itu misalnya kita menghafalkan Quran, iya kalau mampu silahkan. Nah cuma kalau di kampung ibu-ibu suruh ngapalin Quran, ya kalau mampu alhamdulillah monggo. Sementara hitungannya lebih banyak yang mampu apa yang tidak mampu? Ya pasti banyak yang tidak mampu. Padahal ternyata ajaran Islam itu bukan cuma tentang puasa, bukan cuma tentang sholat, bukan cuma tentang zakat, haji. Ya. Yang paling penting itu seperti ini. Bagaimana Islam itu menciptakan kedamaian di masyarakat, ya. Bagaimana akhlak, ya. Seorang muslim dengan tetangganya, seorang muslim dengan temannya, kan begitu. Seorang muslim dengan lingkungannya. Nah kalau ini nggak diajarin, makanya banyak orang, mohon maaf ibu-ibu, makin seragamnya, tapi ini bukan tim hadroh ya, ini di luar. Majelis taklim yang lain,
itu kalau udah pakai seragam merasa sudah masuk surga sendiri. Ada nggak yang begitu? Akhirnya geng-gengan. Lah kok mau ke akhirat kok malah geng-gengan? Emangnya di surga sarang mafia? Ya, di surga ada geng ini, geng Hadroh, geng Yasin, ya, geng Kosaka misalnya gitu. Kalau Kosaka dianggap geng, apa begitu di surga? Nggak ada. Di surga itu kita semua ini guyup rukun bareng, masak bareng, tamasya bareng, seneng-seneng bareng. Nggak ada lagi itu sopo kowe dari mana. Yang penting kita masuk surga semuanya, kumpul jadi satu. Itu sudah menjadi cita-cita dan harapan kita. Jangan lagi pakai atribut, itu cuma di dunia. Tim Hadroh perlu seragam, perlu lah, ngomong tampil kok pakai daster, ya kan, yang buat masak masa lucu, mau sholawatan kok, ya pakai apa namanya itu baju ya yang jelek kan malu, gitu. Makanya pakai seragam khusus. Tapi seragam ini hanya untuk penghormatan karena kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW gitu. Bukan kemudian dengan seragam ini merasa aku ki anggota majlis taklim, aku ngajine ki dur. Ada yang begitu di tempat lain? Banyak. Sehingga merasa kalau yang belum ngaji di tempat saya, iki orang-orang yang masih jahiliyah. Apa begitu calon penghuni surga? Enggak. Orang yang masuk surga itu orang yang ramah sama saudaranya, ya toh? Orang yang saling memaafkan, orang yang rendah hati, orang yang mau merangkul tetangganya. Bahkan kalau masak saja kata Nabi suruh banyakin kuahnya supaya apa? Bagi-bagi tetangganya. Bahkan Nabi marah, siapa di antara kalian umatku kalau ada tetangganya kelaparan, dia nggak tahu sementara dia kenyang, maka haram surga buat dia. Coba apa nggak ngeri itu? Apa hadis ini sering disampaikan sama ustadz-ustadz di pengajian? Enggak. Yang disampaikan sholat wajib, ya, bid'ah, ya toh? Itu yang diulang-ulang. Otaknya orang kampung nggak nyampe. Kenapa? Karena yang dibutuhkan bukan orang kampung bodoh, bukan, karena yang dibutuhkan masyarakat di kampung-kampung kita bukan ilmu yang seperti itu. Yang dibutuhkan di masyarakat itu adalah ilmu yang bisa menuntun kita menjadi orang Islam yang berakhlakul karimah. Bagaimana menciptakan satu jamaah masjid, misalnya Masjid Al-Hikmah, Musola Bani Latino, musola apa namanya? Anur Samsi kok, Obi almarhum dapanya namanya Pak Latino ya. Ya nggak apa-apa disebut, kan dapat pahala ya almarhum ya. Jadi Musola Anur Samsi, satu musola itu biar guyup gitu ya. RP yasinan semua yasinan, kan enak gitu ya. Mau peringatan nisfu Sa'ban semua ikut ya kan. Mau pengajian mau dari ustadz manapun semua ikut dukung, kan enak begitu. Begitu keluar pengajian ya kan, yang dilihat oh kalau tetangganya nggak punya makanan saling berbagi kan itu ya. Nggak punya bumbu. Zaman dulu itu justru kelihatannya lebih islami loh Bu daripada zaman sekarang ya Pak. Kenapa? Guyup itu ajaran Islam. Guyup. Tapi keguyupan masyarakat kita itu kerasa zaman dulu apa zaman sekarang? Dulu. Gara-gara sekarang udah ada ini, Dajjal ini. Kalau kata Ustadz siapa ini kan Dajjal ini, HP ini. Ya kan? Inilah yang merusak paseduluran di antara kita umat Islam. Di antara tetangga. Kadang itu tadi, salah pasang status, tetangganya muring ya. Salah nulis di WA, tetangganya tersinggung. Zaman dulu terjadi nggak kayak gini? Tidak, zaman dulu itu ya kan, walaupun zaman belum secanggih sekarang, tuh kelihatannya kompak semuanya ya kan? Semuanya kelihatannya rukun. Jarang ada orang yang berantem, jarang ada orang yang musuh-musuhan. Nggak ada geng-gengan zaman dulu itu ya. Orang tua kita itu belum kenal agama, tapi kerasa lebih beragama. Zaman sekarang, orang kenal agama tapi makin sombong, kan begitu masalahnya. Orang kenal agama tapi makin kelihatan gapnya, ya toh? Semakin kelihatan geng-gengannya gitu ya. Oh kalau saya ngajinya sama ustadz ini. Pokoknya kalau ustadz ini saya yakin udah paling benar. Kalau ustadz lain, wah itu kamu masih belum benar ustadzmu. Nah itu seperti itu, nggak boleh sifat itu.
Ya, makanya anggota Kosaka Abi mulai perbaiki. Salah satu amalannya jadi orang Islam itu minimal sholat 5 waktu, ya kan, dan maksimal kalau udah sholat, kalau udah bagus amalannya tidak boleh sombong. Itulah yang selalu Abi ajarkan, dan sekarang udah komplit ada 5 amalan ya, yang insya Allah nanti akan kita ulang-ulang sampai Abi dengar laporan. Ibu-ibu jangan lupa loh, Abi pasang mata-mata di mana-mana. Di ngepung Abi pasang mata-mata. Coba ada nggak anggota Kosaka yang masih suka berantem sama tetangganya? Ya, di Surodadi ada nggak ya yang masih belum mau memaafkan kesalahan tetangganya? Ya, Abi pasang mata-mata. Mata-matanya siapa? Ya mata-matanya Allah. Makanya kadang-kadang mohon maaf Bu Muji suka tuh cerita. Kok Abi tahu ya yang terjadi di Surodadi? Mbak Tri juga sama. Kok tahu yang di Ngepung? Memangnya Abi itu polisi? Bukan. Makanya kata Allah, ittaqu firosatal mu'minin kadzalika yang zulu linurillah. Hati-hatilah kamu sama firosatnya orang beriman, karena dia melihat dengan bisikan dari Allah. Abi tahu kenapa? Karena Abi ngerasain. Ya, ibu-ibu pasti mengenal yang namanya firasat ya. Firasat saya kok nggak enak ya, mesti ada masalah, ada apa. Kan begitu pernah ya? Itu dari Allah. Ya, ternyata benar. Itu berarti ibu imannya bagus. Ya, cepet-cepetlah kita mendekatkan diri kepada Allah. Abi juga sama, Abi ngerasa, oh nggak perlu Abi jadi orang yang kepo, nggak perlu Abi tanya-tanya sama orang-orang, Abi udah bisa kerasa, oh kalau di Ngepung begini. Kenapa Abi kok sekarang jadi mau tahu? Bukan, karena apa? Karena Abi punya tanggung jawab. Karena ada anggota Kosaka dari Surodadi, dari Ngepung, tempat lain Abi nggak urusin. Kenapa? Karena tidak ada anggota Kosakanya. Di mana ada anggota Kosaka berarti Abi punya kewajiban moral untuk membina anggota Kosaka supaya berhasil menjadi Islam yang baik. Gitu ya Bu? Supaya besok kita bisa masuk surga bareng-bareng semua, bukan cuma yang Kosaka, semuanya umat Islam bisa. Sak Surodadi, ya sak Ngepung, kalau perlu ya sak Umbul Rejo itu semuanya masuk surga, sak Gunung Kidul dan sak Indonesia dan seterusnya. Ya, itu harapan dan cita-cita kita ya. Karena apa? Karena memang sekali lagi Kosaka ini didirikan ya dengan niat mudah-mudahan semua anggota Kosaka itu bisa menjadi orang Islam yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Baik, itu materi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan 5 amalan ini bisa menjadi penyemangat kita ya Bu, supaya kita menjadi orang Islam yang bisa terus introspeksi diri ya, menjadi orang Islam yang bisa terus memberikan kedamaian dan manfaat buat tetangga kita, buat lingkungan kita. Sehingga yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bukan cuma sekedar slogan, tapi menjadi kenyataan ya. Baik, itu saja kajiannya. Abi akhiri, abi selesaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, monggo habis ini kita dihibur dulu ya. Kalau tadi kan sudah dengerin abi ceramah, ada yang makjeleb, ada yang nangis, ada yang merasa alhamdulillah bersyukur, macam-macam. Ya, sekarang kita waktunya dihibur oleh tim Hadrot. Tahu nggak namanya Bu yang dari Ngepung? Tim Hadrot apa namanya? Nah, Tombo Ati ya. Pas namanya bagus ya. Jadi mudah-mudahan hati kita ya ditambah nih, betul. Amin ya Rabbal Alamin ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan tim Hadro ibu-ibu 2 lagu, kemudian habis itu sambung yang belum selesai adminnya, kita makan, kemudian kita selesaikan. Matur nuwun. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbika ya
Tiket neraka regane barang nanging